Yang pertama yaitu ada perspektif global dari visi bidang ekonomi. Visi ini terkait dengan waktu hari ini dan esok, terkait dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan iptek, dan kebutuhan manusia yang tidak pernah ada batasnya. Keterbatasan sumber daya menyebabkan masalah ini menjadi global. Kemudian yang kedua, ada perspektif global dari bidang politik. Ilmu politik sendiri yaitu mempelajari negara, tujuan, dan lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan negara dengan warga negara, serta negara dengan negara. Dalam perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain merupakan hal yang sangatlah pokok. Selanjutnya, perspektif global dari visi bidang geografis. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri dari atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta kolom udara di atasnya. Perspektif geografi atau perspektif keruangan yaitu suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik untuk masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, perspektif global merupakan perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Perspektif global dari visi bidang sosial. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utama yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri, atau yang disebut dengan lingkungan sosial. Motif interaksi sosial sangat beragam, dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya, hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi, akibat interaksi sosial yang semakin intensif sampai ke tingkat global, menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Yang selanjutnya adalah perspektif global dari visi sejarah. Diungkapkan oleh Immanuel Kant pada abad 18 bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu Dwitunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadinya. Kemudian dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan kata lain perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Kemudian dilanjutkan dengan visi antropologi. Menurut Profesor Pascalis Maria Laksono MA, jalan yang dipaparkan memang terbatas pada isu identitas budaya, yang mencakup isu integrasi nasional dan perubahan sosial budaya. Pada dasarnya, antropologi tidak terbebas dari suatu nilai, akan tetapi dengan globalisasi yang menganggap dunia tanpa batas akan sangat berpengaruh. Selanjutnya, perspektif global dari visi komunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kemampuan, cara, dan giat berkomunikasi yang beragam, yang juga berkembang serta dapat dikembangkan. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik seperti radio, TV, faxmail, dan internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga semakin maju. Proses dan arus global kehidupan manusia semakin dipacu melalui komunikasi ini. Makin lama, komunikasi ini semakin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepas dari kehidupan manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang. Namun bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dirahasiakan, fenomena tertentu tidak boleh disebarluaskan. Kemajuan alat komunikasi canggih seperti internet juga mengandung bahaya. Dengan memanfaatkan internet, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja
yang dikehendaki dalam waktu yang singkat dapat diperoleh. Perspektif global dari visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. PBB menangani masalah-masalah internasional terutama dialami oleh negara-negara anggotanya. Masalah-masalah global yang merupakan agenda yang tidak terselesaikan meliputi masalah-masalah kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian. Tidak semua masalah regional dan internasional dibahas di PBB. Kerjasama regional seperti kelompok negara-negara Asia Tenggara ASEAN, kelompok-kelompok negara Arab, masyarakat ekonomi Eropa, kelompok negara-negara Afrika, dan seterusnya. Kelompok-kelompok tersebut perhatian dan kepeduliannya tidak pada masalah-masalah regional masing-masing, melainkan juga mengenai masalah internasional dan juga masalah global. Organisasi independen yang bergabung dalam kelompok Roma yang anggota-anggotanya terdiri atas berbagai keahlian seperti ilmuwan, budayawan, rohanian, pengusaha, penjabat, dan lain-lain. Juga memperhatikan, mengkaji, dan memprediksi masalah-masalah global seperti masalah penduduk, pangan, dan kelaparan, produksi pertanian, konsumsi sumber daya alam, industrialisasi, pencemaran, krisis energi, krisis pangan, dan lain-lain. Lembaga internasional, baik PBB maupun organisasi-organisasi independen, memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang bermakna dalam menopang saling pengertian serta saling ketergantungan antar bangsa dan negara yang beragam, sistem politik, ekonomi, budaya, serta keadaan rasialnya. Perspektif global dari visi transportasi. Kita bisa amati dan kita bisa rasakan bahwa transportasi dari waktu ke waktu itu memiliki perkembangan. Yang dulunya itu hanya roda itu bisa mengantarkan barang, bahkan bisa mengantarkan manusia kemanapun, padahal itu hanya berupa roda yang ditemukan yang amat sangat lama, itu bisa mengantarkan barang bahkan manusia. Tetapi sekarang kita bisa merasakan transportasi seperti udara, seperti transportasi laut, dan seperti transportasi darat. Dibagi menjadi 3. Di transportasi laut, sekarang kita bisa naik kapal. Terus kemudian di transportasi udara kita bisa naik pesawat. Kemudian di transportasi darat kita bisa menggunakan mobil, motor. Kemudian kita bisa menggunakan kereta api, bis mungkin. Yang dulu itu kita hanya menggunakan gerobak, yang kemana-kemana itu menggunakan gerobak saja. Jadi itu dari waktu ke waktu memang transportasi itu memiliki perkembangan seperti itu. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immoralitas. Dalam peradaban modern yang muda, terlalu sering manusia terhenyak oleh disolusi dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan umat manusia. Teknologi yang berkembang dengan pesat meliputi berbagai kehidupan manusia. Luasnya bidang teknologi digambarkan oleh Ellul sebagai berikut. Yang pertama, teknologi meliputi bidang ekonomi. Yang kedua, teknologi meliputi bidang organisasional. Yang ketiga, teknologi meliputi manusiawi. Sedangkan teknologi meliputi bidang ekonomi, artinya mampu menghasilkan barang-barang industri dengan teknik,
mampu mengonsentrasikan kapital sehingga terjadi sentralisme ekonomi. Sedangkan teknologi meliputi bidang organisasional seperti administrasi, pemerintahan, manajemen, hukum, dan militer. Sedangkan teknik meliputi manusiawi seperti pendidikan kerja, olahraga, hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mirsani. Saya di sini akan mempresentasikan perspektif global dari visi IPTEK. Perspektif global dari visi IPTEK. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri setiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu membuahkan kemampuan yang disebut teknologi. Teknologi adalah penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan peranan IPTEK dalam kehidupan manusia dewasa ini tidak terlepas dari ilmu alamiah dan ilmu terapannya berupa teknologi di berbagai bidang. Memang pada mulanya antara ilmu alamiah dan teknologi itu tidak selalu mempunyai kaitan. Namun dalam zaman modern ini, untuk membuat kapal orang harus menguasai ilmu murni, hukum Archimedes, konstruksi beja, dan sebagainya, agar kapal tidak tenggelam dan dapat mengarungi lautan. Perkembangan dunia IPTEK yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pengembangan IPTEK dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. IPTEK diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immoralitas. Dalam peradaban modern yang muda, terlalu sering manusia terhenyak oleh disolusi dari dampak negatif IPTEK terhadap kehidupan umat manusia. Teknologi yang berkembang dengan pesat meliputi berbagai kehidupan manusia. Luasnya bidang teknologi digambarkan oleh Ellul sebagai berikut. Yang pertama, teknologi meliputi bidang ekonomi. Yang kedua, teknologi meliputi bidang organisasional. Yang ketiga, teknologi meliputi manusiawi. Sedangkan teknologi meliputi bidang ekonomi, artinya mampu menghasilkan barang-barang industri dengan teknik, mampu mengonsentrasikan kapital sehingga terjadi sentralisme ekonomi. Sedangkan teknologi meliputi bidang organisasional seperti administrasi, pemerintahan, manajemen, hukum, dan militer. Sedangkan teknik meliputi manusiawi seperti pendidikan kerja, olahraga, hiburan, dan obat-obatan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.